Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, Jamaah Masjid Al-Mu'min, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang pertama bulan Januari tahun 2024 kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin bab ke-13 merupakan edisi lanjutan, yaitu banyak jalan kebaikan. Dalam pengertian untuk mencapai ridho dan cinta Allah itu cukup banyak cara kita laksanakan. Cara-cara tersebut tentu ukurannya bukan logika, ukurannya bukan perasaan, melainkan syariat yang termaktub di dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Lalu kita melaksanakannya, maka yakin dia termasuk bagian dari kegiatan untuk menggapai ridho dan cinta Allah yang Maha Kuasa. Hadis yang berikutnya nomor 127 yang isinya anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ke-11 dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh saya telah melihat seorang yang bersukaria dalam surga, fi syajaratin qata'aha min dhari tariq, dengan sebab memotong sebuah pohon dari tengah jalan, kanat tudil muslimin, yang pohon itu membuat kesusahan bagi kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini kan secara tekstualnya tidak akan ada hadis yang menyatakan tebanglah pohon, tidak akan ada. Itu yang ada adalah bagaimana sikap kita untuk mewujudkan atau memunculkan suasana yang kondusif untuk orang-orang sekitar. Bagaimana sikap kita atau cara kita, ya nuhun, untuk mewujudkan iklim yang sangat aman, tentram dan damai. Orang tidak riweuh, orang tidak sibuk, tapi mereka merasa nyaman, mereka merasa aman dan tentram. Jadi rasa aman, kemudian nyaman dan tentram untuk sejumlah orang banyak yang kita wujudkan itu merupakan bagian dari hadis ini. Itu apa ya? Di perintahnya bukan menebang pohon. Bahkan menebang pohon pun termasuk sebuah keruksakan jika memang tidak dibutuhkan ditebang. Nah, di sini kita simak Nabi menyabdakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh saya melihat seorang laki-laki yang bergembira, dia merasa bahagia, dia bersukaria di dalam surga. Apa amalan orang yang tadi? Kata kita, kok surga memang sudah ada? Ya, kata hadis ini kan ada, gitu kan? Walaupun orang kan banyak mempersoalkan, apakah sekarang surga sudah ada?
atau neraka pun sudah ada? Ya kita jawab ada, menurut beberapa keterangan. Nah ini diantaranya. Nah di hadis ini Nabi kan menjelaskan tentang wahyu yang Nabi terima. Nabi diberikan keistimewaan dibandingkan Nabi yang lain yang berkuasa, Pak. Nabi bisa melihat tentang gambaran surga, tentang gambaran neraka. Nah ini merupakan bagian dari perkara yang gaib. Nabi melihat dengan izin Allah yang Maha Kuasa, Pak, ya. Ini dibuka dengan kalimat laqad, sungguh, benar-benar. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh saya melihat seseorang yang mondar-mandir bersukaria, merasa bergembira di dalam surga. Nabi melihat orang yang tadi. Nah, siapa orangnya? Bukan nama, tapi sifatnya, ya? Tapi karakternya, tapi kebiasaannya. Apa amalan yang dia miliki? Pisajaratin qata'aha, kata Nabi. Karena orang yang bersangkutan hanya memotong, menebang sebuah pohon, yang pohon itu, Pak, ya, menghalangi orang yang lewat di jalanan yang tadi. Orang-orang menjadi kesulitan, orang tebangnya, cek laki-laki ini ke. Ternyata itu sikap orang yang bersangkutan mendapat ridho dan cinta Allah yang Maha Kuasa. Misalnya bapak dan ibu berpikir sedangkan orang jalan-jalan, pohon kan menghalangan orang tua. Nah, bukan begitu maksudnya, Pak, ya. Nanti kalaupun ditebang bisa dimarahi oleh orang yang punya pohon kan nanti, Pak, ya. Nah, di sini, Pak, ya, kontennya di hadis ini, bagaimana sekarang karakter kita atau sikap kita, kebiasaan kita untuk mewujudkan dan menciptakan orang sekitar kita, mereka merasa tenang dengan kita. Kita mampu memberikan manfaat yang hebat kepada orang-orang sekitar kita. Maka di lain Nabi menyatakan khairunas anfa'unas. Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan memberikan orang lain, tapi hendaklah sikap kita harus memberikan manfaat kepada sejumlah orang banyak. Nah itu merupakan bagian dari isi hadis nomor 127. Jangan dibuat orang menjadi susah, orang menjadi riweuh, karena sikap orang yang menjadikan banyak orang menjadi riweuh, menjadi susah, itu jauh untuk mencium wanginya dalam surganya Allah yang Maha Kuasa, ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana sikap kita untuk mewujudkan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Nah, itulah Islam mengajarkan kepada kita seperti itu, ya. Jangan kita dijadikan adanya kita sama dengan tidak ada. Wujuduhu ka'adami, adanya dianggap seperti orang yang tidak ada. Nah, itu hadis nomor 127. Sekarang 100 masih 127 ini lanjutannya, Pak. Wa fi riwayatin, sedangkan di dalam riwayat yang lain dijelaskan seperti ini, Pak. Dalam riwayat yang lainnya, mara rajulun bi gusni syajarah ala dhari tariq. Pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan melalui sebuah pohon, cabang pohon yang melintang di tengah jalan. Faqala, kemudian ia berkata, wallah, demi Allah, la unahiyanna hada anil muslimina, sesungguhnya pohon ini hendak kulenyapkan dari jalanan kaum muslimin, la yu'dihim, supaya ia tidak membuat kesukaran pada mereka itu. Fa'udkhilal jannah, orang tersebut lalu dimasukkan dalam surga. Nah, ini kan sama yang tadi, ya? Hanya beda lafaz, tapi di sini apa maknanya sama, Pak. Lalu kita juga berbisik, apakah orang ini dia suka sholat? Enggak dijelaskan, ya?
Apakah orang ini seorang muslim? Enggak dijelaskan. Tapi ketika kita mengamati kalimat di sini, ada kalimat anil muslimina dari umat Islam, menunjukkan bahwa dia pun termasuk seorang muslim. Jadi ketika kita membuat satu tindakan, bahkan ada orang yang sengaja menaburkan paku kayak di jalanan dengan harapan nanti kendaraannya ditambah di tempat dia usaha, nah itu termasuk cara yang kedzaliman seperti itu. Dia membuat tindakan yang sangat biadab sebetulnya, Pak. Ketika di dalam kendaraan ada orang yang sakit, ada orang yang akan melahirkan, kemudian dipakai oleh orang yang bersangkutan melewati jalan yang ditabur dengan paku dan kebitu dikabengkekeun orang yang akan laki ngajuru di mana di dalam kendaraan yang itu kan memadaratkan semuanya. Yang seharusnya justru dibersihkan di barang yang akan dapat membahayakan. Ya mahaja diaurkeun di pinggir jalan, ya. Sampai ada beberapa dinas yang sengaja itu membersihkan sampai dapat sekian kilo bahkan sekian kintal katanya gitu kan. Nah kita dapatkan hanya satu juga lumayan diambil, dipindahkan ke tempat yang tidak membahayakan orang yang lewat. Itu pun termasuk hadis nomor 127 di sini, Pak ya. Di segala perkara yang akan dapat mengganggu orang yang lewat, dapat mengganggu orang lain, kita singkirkan, itu termasuk bagian dari hadis di sini. Nah lalu bagaimana dengan orang yang punya sifat seperti itu, tapi dia meninggalkan kewajiban, dia tara sholat misalnya, Pak ya. Kemudian juga dia tidak masuk ke majlis taklim ketika masuk Ramadan, tidak Ramadan, apakah mungkin ada kalimat Fa'ud hilal jannah? Ya tentu tidak mungkin terlaksana, karena salat merupakan tiangnya agama. As-salatu imaduddin, itu yang pertama. Dan yang keduanya, amal yang pertama dihisab pada hari kiamat ialah salatnya, bukan masalah yang ini merupakan pelengkap. Ini merupakan hablum minanas, hubungan antara kita sesama manusia. Kalau salat termasuk hablum minallah, hubungan kita bersama Allah yang Maha Kuasa. Nah, pernahkah kita mendengar ada berita atau info yang sampai ke telinga kita, kemudian kita juga merasa takut, kita merasa gelisah, kita merasa cemas? Pernah nggak seperti itu kita alami? Ya kalau pernah berarti ini orang yang membuat berita tidak termasuk pada bagian hadis di sini. Tapi juga kita bukan meninabobokan. Artinya kita bukan memberikan berita yang menggembirakan, tapi banyak kebohongan di dalamnya. Juga kita tidak ingin mendengar berita yang sangat menakutkan. Di dalam juga banyak beberapa kebohongan. Di depan panggung menampilkan gitu kan, suasana yang sangat baik, yang sangat bagus, di belakang panggung ingin merusak kepada umat Islam. Kan bukan itu yang kita harapkan. Jadi apapun yang mereka beritakan, yang mereka tindak, itu betul-betul merupakan bagian dari niatan untuk menegakkan agama Allah yang Maha Kuasa. Nah, maka di sini ada kalimatnya, wallahi la unahiyana khada anil muslimin. Jadi ini merupakan kata kuncinya, Pak ya. Dia ingin memberikan ketentraman, ketenangan kepada umat Islam. Ketika mereka akan berangkat ke masjid, jalannya becek, orang sahur senaya, ngara orang-orang ke masjid, mereka merasa aman dan tentram. Itu pun termasuk hadis di sini, Pak. Ya. Biasanya di antara bapak, ya kita berembuk patungan, ya senang orang membuka jalan untuk mengarah ke masjid biar orang-orang menjadi tenang dan nyaman. Itu pun termasuk pada hadis di sini. Di semua kebaikan yang kita berikan untuk dimanfaatkan orang-orang berangkat ke masjid, berangkat ke majlis taklim, maka langkah-langkahnya kita dapat bagian pahala yang sama. Nah itu ya yang perlu kita pahami dari dua keterangan di sini, yaitu hadis 127. Lalu yang berikutnya, ini masih sambungan yang tadi. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat keduanya Bukhari Muslim,
bainama rajulun yamshi bitariq wajada gusna saukin ala tariq. Pada suatu ketika ada seorang lelaki yang berjalan di jalanan, ia menemukan cabang dari sebuah pohon berduri pada jalanan itu. Fa'akharahu, kemudian cabang berduri itu disingkirkan olehnya. Fasyakarallahu lah, Allah lalu berterima kasih kepada orang tadi. Fagoparolah, dan memberikan pengampunan kepadanya. Nah, ini merupakan pelengkap lagi. Ya. Jadi kalau yang tadi tidak melibatkan di sini lafdzul jalalah, di sini kan ada lafdzul jalalahnya, Pak ya. Sampai di sini ada kalimat Allah berterima kasih kepadanya. Nah, tentu orang juga akan berpikir, kok apakah Allah tidak mampu menyingkirkan duri yang menghalangi orang yang lewat? Kenapa masih orang yang melaksanakannya? Nah, itu pikiran-pikiran yang bodoh seperti itu, Pak ya. Jadi ini maksudnya Allah memberikan peluang kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kebaikan yang ada di hadapan kita, Pak ya, yang ada di hadapan kita. Ini termasuk dan berbagai macam kegiatan. Semua kegiatan yang ada di hadapan kita dan kita merasa terganggu dengan kondisi orang sekitar, maka orang ini menghilangkan perkara yang menggoyang tadi. Itu termasuk dalam kalimat fasyakarallahu lahu, Allah akan berterima kasih kepadanya. Maksudnya apa? Memberikan pengampunan kepadanya, ya? Nah. Bisa nggak dimasukkan? Ada orang yang sedang sholat, dia merasa terganggu oleh saf yang di depannya. Seseorang ada saf di kedua, saf yang pertamanya masih ada celah yang kosong. Ada juga bapak yang berdiri tidak rapi safnya. Kemudian ditegur oleh kita sebagai calon makmum. Itu yang berhak menegur siapa? Apakah calon makmum atau calon imam? Calon imam. Oleh karena itu Rasulullah selalu sebelum takbir setelah qomat menghadap kepada para jamaah. Nabi menyampaikan beberapa pesan kepada mereka, luruskan saf kalian, kemudian rapatkan. Selalu seperti itu. Karena jika tidak demikian, mungkin ada orang yang lupa. Safnya masih ada yang carang, Pak ya. Ketika dirapikan akan masuk 2 orang lagi sebetulnya. Saya berpikir, lalu saya menegurnya bakal ngambek, ente sahakan gitu Pak ya. Itu bukan hak sebagai bagi seorang calon makmum untuk merapikan saf, untuk meluruskan saf. Itu merupakan kewenangan siapa? Calon imam. Nah itu kan mengganggu sebetulnya Pak. Mengganggu siapa? Mengganggu bagi saf yang di belakang. Ketika dia melihat di depan safnya ada orang yang kurang rapi, kemudian juga lalu bahkan ada beberapa orang yang masih kena renggang siga musim COVID kan gitu Pak ya. Nah itu pun Pak termasuk yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai membuat satu tindakan atau sikap yang sikap tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain. Itu tuh berbagai macam kesempatan. Khotib lagi berkhutbah. Ada orang yang ngobrol. A dan B ngobrol. Itu yang berwenang menegur siapa? Apakah C? Imam itu yang menegur. Bukan yang C-nya. A dan B ngobrol, cek si cek ngobrol, dengarkan itu sang khotib. Maka C termasuk lago jumatannya. Kata D, tong dicarek antep sarwana nu nyarek, saya kata sarwana jeung ente ceuk dek teh gitu. Ceuk kabeh ge sarwa cenah ieu mah. Berarti ini yang lago teh saha? Kabeh lago itu kan Pak ya. Nah itu yang bertegur siapa? Ya khotib yang berhak menegurnya. Ketika ada orang yang ngobrol, ketika ada saf yang tidak lurus, kata khotib, Pak maju Pak, itu isi yang kosongnya. Itu anak-anak tidak boleh ngobrol. Kalau mau jumatan, diam. Kamu pulang saja kamu. Itu merupakan hak sang khotib seperti itu. Dan di kita jarang terjadi khotib yang berani seperti itu Pak.
Saya pernah melaksanakan di salah satu masjid tentang menegur kepada jamaah yang masuk ke masjid dia terlambat. Langsung duduk kan, harusnya apa? Ya ditegur dulu seperti Nabi kepada Sulaik Al-Ghatafani. Ketika Nabi sedang khutbah Jumat, Sulaik masuk langsung duduk. Nabi kan menegurnya, ya Sulaik, hal salaita. Salat sudahkah kamu salat? Kata Sulaik, tidak. Kata Nabi, salatlah kamu 2 rakaat. Dia pun berdiri. Nah, dengan hadis ini memberikan kesimpulan hukum kepada kita, boleh mustami atau jamaah atau mukhatib memberikan respon ketika khatib membutuhkan sebuah jawaban. Lu carek mengobrol, Pak. Kenapa itu dilarang? Karena akan memutuskan info yang disampaikan oleh khatib kepada para jamaah. Itu kan ngobrol. Sekarang khatib yang menegurnya. Maka boleh itu jamaah memberikan jawaban kepada khatib yang tadi. Nah, saya pernah menegur ada remaja yang masuk langsung duduk. Salat dulu, jangan langsung duduk. Dia culang-culing, kakak balik malahan itu kan. Saya juga takut berdosa gitu kan. Seakan-akan saya mengusir orang untuk pulang ke Jumatan. Jadi ada orang yang masuk, saya lagi berkhutbah, ada orang yang sholat. Maklum itu kan Jumatannya pukul 9 diberi 36 menit kan masih kena siang. Maka resikonya banyak orang yang terlambat Jumatan. Ya begitu saya duduk khutbah yang kedua, saya berdiri, ada orang yang masuk, langsung itu duduk. Saya bilang, salat dulu jangan langsung duduk. Dia culang-ciling, langsung balik waktu keluar rumah itu dari masjid. Saya kata budak teh kunaon cintanya. Sina bebeja ka bapakna gitu kan. Sena kapok majumahan ke masjid sarekan sang ustaz kan gitu Pak ya. Nah, jadi Pak, kondisi-kondisi yang dapat mengganggu kepada orang lain karena ketika A dan B ngobrol itu akan mengganggu kepada C, dibiarkan oleh khatib. Itu termasuk cara yang tidak dibenarkan. Maka tegurlah oleh sang khatib. Minimal Mas jangan ngobrol. Paling tidak hentikan. Kita jangan berkhutbah. Ya. Saya juga pernah mengalami. Saya pernah berkhutbah sekitar tahun 90 khutbah Jumat. Ada guru saya, memang itu gurunya pelajaran umum gitu kan Pak ya. Nah, duduk itu paling juru di belakang masjid. Letik masjidnya teh setengah nanti dia lah itu kan di kota Bandung gitu kan. Saat khutbah Jumat, kakak ngobrol Pak, ngobrol. Rek nyarek da ka guru, tidak carek diraku. Nah, saya diam heula. Diam tidak berbicara. Ketika saya diam, maka tuh yang muncul suara siapa? Anu ngobrol. Orang-orang pada melirik semuanya. Langsung tungku jemping, ngobrolikan gitu Pak ya. Nah orang ini sekarang sudah Allahumma yarham, tidak ada. Jadi pokoknya semampunya kita menghilangkan suasana yang dapat mengganggu orang, itu termasuk bagian dari pasyakarallahu lahu. Allah akan berterima kasih kepadanya. Kalau bapak lagi ngaji, ibu juga sama ke pengajian. Ada ibu-ibu yang ngobrol, atau bapak-bapak yang ngobrol. Ustadz nate masih kene ngora. Dia berani untuk memberikan teguran si ustadz nate. Maka larang oleh bapak dan ibu. Itu kan bukan Jumatan. Kalau bukan Jumatan, ketika ada pembahasan, orang udah cari ke bapak dan ibu. Tolong tuh dengikan gitu kan. Karena ini obrolan kan dapat mengganggu konsentrasi orang lain gitu sampai. Di pada hakikatnya kita mesti memiliki kemampuan dan kemauan untuk menghilangkan perkara yang dapat mengganggu kenyamanan orang banyak. Maka ini merupakan pahalanya. Yang pertama pasyakarallahu lahu, dan yang keduanya pagofarolah. Allah berterima kasih kepadanya dan juga memberikan pengampunan kepadanya. Tapi tetap dia juga melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban yang pokok. Salat dia dirikan, Sum Ramadan juga dia laksanakan, seluruh ibadah dia laksanakan. Ini merupakan sebab pelengkap atau penyempurnanya. Nah beres Pak hadis 127 yang sekaitan dengan bab yang sama dengan hadis-hadis yang berbeda lafadznya tapi maksudnya saling menguatkan. Sekarang nomor 128. As-sani asyar.
hadis yang ke-12 di nomor 128. Namun sebelumnya minum dulu saya Pak ya, supaya tidak panas radiatornya ya. Alhamdulillah. Anhu qol, ini masih dari sahabat Abu Hurairah ya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, man tawaddoa fa ahsana wudu, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudu, berwudu dan menyempurnakan wudu. Apa arti wudu, Pak? Bersuci matoharoh. Ayo apa arti wudu? Kita akan atuh wudu heula, wudu lah pokoknya mah gitu kan. Nah, apa definisi wudu? Membersihkan ada tema fungsi, Bu ya. Ini definisi yang saya tanyakan. Wudu itu dari kalimat al-widoa yang berarti bercahaya, bersinar. Itu definisi wudu secara bahasa. Al-wudu dari kalimat al-widoa ya. Wa huwa al-husnu wal bahjah, yaitu bagus, cantik, indah, bercahaya dan mempesona. Itulah definisi wudu. Apa fungsinya? Menghilangkan hadas kecil gitu kan. Nah, apa terjemahannya? Ya bersuci terjemahannya. Bahasa kita haroh kan gitu ya. Jadi orang yang senantiasa berwudu ialah mereka yang membersihkan dirinya, ingin memberikan cahaya pada anggota-anggota wudu. Ya terbukti kan Nabi juga memberikan penjelasan, nanti umatku akan datang pada hari kiamat dengan cemerlang pada bagian mukanya, pada bagian tangannya, pada bagian kakinya. Itu ya. Ini min asal dari bekas apa? Di bekas wudu. Maka kata Nabi, barang siapa yang meluaskan kecemerlangannya maka lakukanlah. Jadi ketika kita berwudu, ketika membasuh tangan teh ulah pas sampai kana siku, Pak, tapi lebihkan. Kalau pas nanti bisi kurang, teu pas teh apa nantinya, Nabi pernah jalan-jalan bersama para sahabat yang di dalamnya ada sahabat Abu Hurairah. Nabi melihat, Pak, itu orang-orang ramai melaksanakan berwudu. Karena waktu asar mau habis, kemudian orang yang berwudu cukup banyak, lalu air juga cukup sedikit, mereka berlomba berebut air berwudu. Nah, Nabi melihat itu di antara orang yang berwudu ada beberapa laki-laki yang bagian tumitnya ayat segede kuku tidak tersentuh oleh air wudu. Tumit kan merupakan anggota wudu yang wajib dibasuh, Pak, atau diusap kaki bagian atasnya bukan bawahnya. Kalau dibasuh harus lantis, ya. Segede kuku, bagian tumitnya masih kering. Nabi kan berteriak, wailul aqabi minan nar, kata Nabi Muhammad. Celaka itu, wal bagiannya tumit yang tadi itu ya. Maka kata Abu Hurairah, asbigul wudu, sempurnakanlah wudu dengan sebaik mungkin. Ini baru segede kuku tidak tersentuh air wudu anggota yang wajib wudu, kata Nabi, wal itu bagiannya, kata Nabi. Maka lebihkan. Ketika kita mencuci bagian kaki, ulah pas kedua mata kaki, lebihkan sedikit, Pak. Atau sena bid'ah. Bid'ah teh kalau tidak ada dalil. Kan ada perintahnya ini ya. Ada perintahnya. Nu ulah sote sampai ke 5 kali, 6 kali, minimal 1 maksimal 3 kali. Lebihkan dari batasnya itu, ya. Karena kalau kurang nanti bermasalah, tidak akan sah. Jadi sehebat apapun sholat yang kita dirikan, tapi ketika berangkat dari wudhu yang tidak sah, maka sholatnya lapur. Kan gitu, Pak ya. Kalau ke sholatnya tepat.
Karena tuhru mitau salat, bersuci merupakan kunci suksesnya salat. Perhatikan bab wudu. Man tawaddoa fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudu, disempurnakan wudunya, tertib, teliti ketika dia melaksanakan berwudu, tidak tergesa-gesa. Suma atal Jum'ata, kemudian dia mendatangi Jum'atan. Nah, tu mandi sana, nih hadisnya mah tidak ada mandi, tapi adanya apa? Wudu dengan sempurna. Pastama'a, lalu dia mendengarkan, wa ansota, dan diam. Mendengarkan apa? Mendengarkan isi khotib sang isi khutbah sang khotib, terbaliknya gitu kan Pak ya. Dia mendengarkan dengan seksama gitu kan. Biasanya lamun Jumatan teh kebanyakan begitu masuk ke masjid salat 2 rakaat langsung tungkul kieu Pak ya. Nah itu kalau tungkul ketika Jumatan itu mengundang apa? Mengundang rasa ngantuk, pasti moal teu kitu eta mah Pak. Ya. Itu Jumatan harusnya bukan tungkul tapi tangah Pak, melihat sang khotib yang berkhutbah. Sok tolong tah khotib teh. Kumaha mun di dieu khotibna penek teu katingali. Oh. Di dieu penek khotibna teh katingali moal. Oh, danyal dia kada ketempo itu kan tarangga pisareakan gitu Pak ya. Ulah nangkep tuur Pak Jumaan tarangkep tuur karya sila mendeko. Pelong itu sang khotib. Bukan pelong, apa maksudnya Pak? Perhatikan penjelasan yang disampaikan oleh sang khotib kan gitu ya. Itu mana pastama wa ansata. Lalu dia mendengarkan dan diam. Diam dan mendengarkan. Nyata da abdi mah cenah husuna teh kudu bari tungkul kieu itu husun naon. Beda husun naon heula kan gitu Pak ya. Rumah kumaha teh? Oh, mamang ngaleungit itu kan. Ustad mah atoheun Pak, lalu tinggali ku para jamaah teh atuh. Kok mun ngalina ibu-ibu mah pada sepeun tadi itu kan. Wudunya sempurna, kemudian berangkat ke masjid, dia mendengarkan dengan seksama. Nah, apa itu pahalanya? Gufiro lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayam. Baka dihampura dosa selama 10 harian. Itu Pak ya. Di 7 hari ditambah 3 hari ke depan. Nah ini bagi siapa? Ini karena hadis diringkas yang ini. Ini cukup banyak, cukup panjang hadisnya. Jadi mandi, kemudian dia memakai baju yang bersih, memakai parfum jika ada, dan berangkat ke masjid dengan tenang, dengan tidak melangkai pundak-pundak orang yang sedang duduk di dalam masjid. Di kita itu seakan-akan nyemah di imah sorangan, Pak umat Islam teh. Masuk ke masjid pangheula apa tapi duduknya di mana? Di tukang, di ukna teh. Itu enggak boleh. Orang yang betul masuk ke masjid langsung duduk di saf yang pertama. Ia mah ingin duduk di saf yang paling belakang anu aya tihang tapi datangnya hayang paneuri atuh ketepatan ku batur. Nah, agar orang yang bersangkutan datang ke masjid di paneuri tapi ingin di tempat yang dia pesankan yang ditaheula ka incuna. Ieu da cenah cu sajadah nu aki pangamparkeun nya nu aya tihang teh ningan dinya apa ciriannya cenah kapling gitu kan. Incuna teh ngagugu da ku akhirna tita. Incuna mangka ke ka masjid kene kosong tada jam 11 keneh gitu kan. Amparkeun masjid anu deukeut tihang teh. Tujuannya apa? Ukur akinasna di dinya kan gitu Pak ya. Nah itu sebaiknya, seharusnya bukan sebaiknya. Begitu Bapak ke masjid, ini saf pertama kosong, isi saf yang pertama Pak. Jangan orang yang suka ngaji ketika Jumatan duduk saf anu paling tukang, yang aja yang ditang belah itu. Orang yang suka ngaji amalkan ilmu kita itu kan Pak ya. Otos penuh saf anu pertama, sok anu kaduana pinuhan ku urang Pak. Terus penuh yang keduanya, isi saf yang ketiganya.
Maka disinilah Nabi memberikan penjelasan, man rohal jum'ata, kata Nabi, barang siapa yang berangkat ke masjid dan ada di saf yang pertama, maka dia seakan-akan berkurban dan seekor unta. Tuh, pernah nggak diantar bapak kurban ku unta? Tuh pernah apa? Nah, tuh pernah pantu ayah unta nangge. Riu aku sapi kan gitu, Pak ya. Sap yang kedua sapi, sap yang ketiga domba, sap anu kaopat ayam. Boleh nggak berkurban dengan ayam? Teu kaci. Berarti sap anu kaopat itu diragukan tentang fadilahnya, kan gitu logikanya. Karena maku unta luar biasa, sapi juga luar biasa, domba juga disyariatkan. Ku hayam. Kok menu kalima maku naon? No. Kurban ku nog satreut mau diterima. Ya. Jadi dia datang ke dia tidak melangkahi pundak-pundak para jamaah. Kenapa dilangkahi? Karena dia duduk di belakang, di depan masih kene kosong. Maka risikonya apa? Melangkahi pundak-pundak orang yang tadi. Agar tidak dilangkahi, kita kan tidak mau ada orang melangkah di belakang kita. Apa ya? Ada tegenah lah, pastilah. Ya. Orang yang punya harga diri tidak mungkin dia rela dilengkahan ku batur itu kan. Kalau tidak mau ya duduk di saf yang paling depan kan gitu, Pak ya. Nah, saf yang pertama pahalanya seperti orang yang berkurban seekor unta. Kalau khatib tidak dijelaskan. Apa pahalanya? Nah? Saon tahun moal. Moal saon tahun. Gitu, Pak. Jadi Bapak tong hoyong jadi khatib moal pahalana. Ya sokorehan hadisnya aya tuh pahala buat bagi khatib. Tidak ada. Nu aya mah bagi saf yang pertama karena kaman dia itu seperti orang karena kaman taqarraba badana. Seperti orang yang berkurban dengan seekor unta. Waman atasannya dan siapa yang ada di waktu yang kedua saf yang kedua kaman taqarraba bakara. Siapa berkurban seekor sapi. Untuk khatib nggak ada penjelasannya. Adapun bagi seorang khatib maka dia seperti orang yang berkurban mengorbankan dengan dirinya. Tak ayat. Tidak ada, Pak ya. Ternyata di sana Nabi mengangkat bagaimana fadilahnya bagi para jamaah yang di saf yang pertama, kedua dan yang ketiga. Khatibnya nggak dijelaskan kan gitu, Pak ya. Ayah sekor khatib meta sena amplop di jamaah paling sakiloeun nya iso kalian daging sapi gitu kan. Itu Paknya. Jadi Pak mendengarkan beres dah Pak khatib teh berkhutbah kemudian qomat dikumandangkan lalu beres segala-galanya dan dia pulang. Maka kepulangannya orang tadi membawa pahala penghapusan dosa 10 poin lumayan kan. Jumat ke belakang ditambah 3 hari ke depan gitu kan. Waman masal haso pakod lago. Nah ini yang terkadang dilupakan kita Pak. Barang siapa yang memegang atau mempermainkan batu kerikil di waktu ada khutbah, maka ia telah berbuat kesalahan, menyia-nyiakan jumatannya. Kerikil, kok kenapa ada kerikil? Apa zaman Nabi masalah masjidnya tidak memakai keramik, tidak ada karpet, duduk di atas pasir. Orang teh nyowo kesik gitu kan, gitu. Mun di urang mah nyowo HP gitu kan Pak ya. Nyowo HP. Terkadang sapian ka ustadna teh kitu kan sapian. Nah, itu lago itu Jumatan teh Pak ya. Jadi Pak, ketika Jumatan, Bapak jangan nyowo HP. Keur pangos mah teu naon. Tapi kalau Jumatan Pak ya, nyowo HP, kemudian juga apa ngobrol, lalu juga kita ketekin leungeun, harus diamnya kieu kana Pak mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah, enggak ada kegiatan yang lainnya. Kumalaun kenceleng. Isebkeun tong. Isebkeun selama khatib mengizinkan. Kalau khatib tidak mengizinkan, kenceleng eureunkeun.
hentikanlah disentuh canceling. Di sini betapa kuatnya seorang khotib. Presiden tak lumayan 20 menitin. Sarayatnya, para jamaah rakyatnya. Pak, tong ngobrol. Diam. Sieun semuanya kan? Nah, beres si jumaahan, si bapak nyamperkeun naon teh nyarekan ke saya. Duh puntennya kenapa itu kan si khotib tadi teh itu kan. Nah, dia kan melaksanakan sabda Nabi. Nah, ketika khotib ada di hadapan kita, ketika ini ada izin dari sang khotib, itu biarkan saja. Itu kan izin dari khotib yang tadi. Karena sering laporan dari para DKM, ketika kenceng didiamkan di pantau masjid, eta menangnya paling ke 80.000. Diguluyurkeun menang 250.000. Berarti hilangnya berapa ribu tah? Antara nagok dengan jalan-jalan. Jelas itu berapa persen perbedaannya. Nah, maka minta izin kepada sang khotib, nanti JKM akan mengedarkan canceling. Oh mangga, si calon khotib teh. Saya yakin calon khotib tidak mungkin berani melarang. Muang, tong senang. Kumaha cek DKM mau diongkosan ke Bali. Mungkin itu kumaha ke pan. Riweuh pan kenanya gitu kan. Mangga ke da mangaganggu eta mah tidak apa ya gitu kan. Jadi selama ada izin dari sang khotib, ya silakan saja. Usaha ke abdi bade ngobrol we cenah tamat temenang gitu kan. Tidak boleh rencana rek ngobrol ketika khotib lagi berkhutbah, ya. Jadi di sini Pak ada kalimat barang siapa yang memegang atau mempermainkan, ini kan kalimat teks Arabnya. Waman masal haso, dan barang siapa yang menyentuh pasir, memainkan pasir lah gitu kan. Ada gerakan itu kan. Ngoreh-ngoreh pasir, memang ngoreh-ngoreh nomor HP gitu kan, bukan YouTube, khotib lagi berkhutbah teh. Pakod lago, maka sungguh dia telah sia-sia. Paman lago, pala Jumatan lah. Barang siapa yang lago, maka tidak ada Jumatan. Maksudnya apa? Enggak berpahala itu Jumatannya. Itu Jumatannya hanya sebatas menggugurkan sebuah kewajiban. Ada enggak pahalanya? Lago, kata Nabi juga. Enggak ada pahalanya. Dan ini sering dilaksanakan oleh para remaja. Khotib lagi berkhutbah, ada orang yang datang ngobrol di depan masjid, di luar masjid ngobrol. Dilaksanakan. Nah, tolong ini ibu yang punya tugas untuk memberikan info kepada anak-anak ibu yang mengenalkan pelajaran agama di sekolah. Jangan. Tidak akan disebut di sekolah itu. Tapi di rumah tangga, mun Jumatan tekadenya terangkeun ku bapak dan ibu teh. Ilmu bagi mereka semua. Dan yakinkan oleh kita, ketika anak kita benar Jumatan, itu pahalanya untuk siapa? Bukan hanya untuk anak kita, termasuk untuk siapa kita selaku orang tua yang memberikan ilmu kepada anak-anak. Di guruna di sekolah diterangkan selayang pandang, di rumah tangga diperkuat lagi oleh orang tua tentang kaifiat Jumatan, kita tentang Jumatan. Sok duduk di saf yang paling depan, jangan ada percakapan atau ngobrol komo lamun nyawa HP mah. Itu teman aku, nah jangan ikuti tapi kasih tahu teman kamu itu. Harus seperti itu. Ya, karena Jumatan merupakan ibadah yang bersifat mingguan. Sekarang Jumat yang pertama, tentu nanti kita masuk Jumat yang kedua. Yakinkah kita akan bertemu dengan Jumat yang kedua? Belum yakin kita. Kita kan tidak tahu apakah usia kita akan sampai ke Jumat yang kedua yang akan datang. Itu merupakan rahasia Allah yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, yakinkan Jumat yang sekarang merupakan Jumat yang terakhir buat kita. Maksudnya apa-apa? Sempurnakan ibadah Jumat kita. Ada keke senaya kene di minggu hareupnya aya ngan urang aya moangke kan gitu, Pak ya. Nah itu di hadis nomor 128 ya. Asa kita heula apanya sampai 128. Jadi yang intinya kalau di hadis 127 3 hadis yang tadi memberikan penjelasan kepada kita tentang kebaikan yang bersifat hablum minanas, menyingkirkan perkara yang dapat mengganggu orang lain, itu ternyata Allah berterima kasih kepada kita. Allah bersyukur kepada kita dengan cara mengampuni dosa dan kesalahan kita.
Teu pirapan teu kudu make biaya eta mah Pak. Ibu dan bapak pulang dari sini ada perkara yang mengganggu, naon eta mah di jalanan teh singkirkeun dengan mengamalkan hadis yang tadi. Yakinkan Allah bersyukur kepada bapak dan ibu. Yakin seperti itu. Nah, lalu yang 128-nya ini memberikan arahan kepada kita tentang hablum minallah. Upaya menyucikan diri kita, membersihkan diri kita agar muka kita bercahaya kini dan nanti pada hari kiamat, maka sempurnakanlah wudu dengan sebaik mungkin. Karena ada dua macam wudu. Yang pertama, wudu yang hukumnya wajib untuk melaksanakan ibadah sholat, dan yang kedua wudu yang sunat. Di antaranya apa? Ketika akan tidur kita berwudu. Kemudian juga ketika kita lagi marah, ingin dihilangkan, bahkan paling tidak dikurangi, maka berwudulah. Maka termasuk bagian wudu yang disunatkan. Nah, laksanakanlah oleh kita. Dan di dalamnya ada ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Iya, sampai di sini yang bisa kita pelajari. Insya Allah nanti kita bertemu di Jumat yang ketiga bulan Januari, Pak ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.